Halo teman-teman, perkenalkan saya Tekla Suranita Silva. Saya mahasiswa Fakultas Pertanian dari Universitas Sarjana Wiyata Tansiswa Yogyakarta. Ini adalah tugas mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman. Teman-teman, maaf kalau ini adalah tugas praktikum. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hama dan penyakit pada tanaman. Oke, kita langsung aja ya. Di sini saya akan menjelaskan hama ulat pada tanaman padi. Nah, klasifikasi dari hama ulat ini Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Lepidoptera, famili Plutelidae, genus Plutella, spesies Plutella ixylostella L. Nah, di sini saya akan menjelaskan morfologi dan pengertian ulat gerayak. Ulat gerayak merupakan salah satu hama yang akhir-akhir ini banyak menyerang tanaman padi. Dahulu, ulat ini sering disebut sebagai ulat tentara. Ulat ini menyerangnya pada malam hari, sedangkan pada siang hari ulat ini bersembunyi di bawah tanaman padi atau di dalam tanah. Selain menyerang tanaman padi, ulat ini dapat pula menyerang tanaman lain, seperti tanaman jagung, gandum, dan tanaman sayur-sayuran. Nah, teman-teman kalau sering ke sawah, pasti teman-teman sering sekali ya lihat ulat gerayak ini. Nah, ulat ini bukan hanya di tanaman padi, melainkan di sayur-sayuran seperti kubis, sawi, dan juga sejenis tanaman lainnya. Ini telur diletakkan pada permukaan daun padi. Jumlah telur 150-200 butir yang diletakkan secara berkelompok. Lamanya stadium telur 2-3 hari. Larva sampai instar 6 lama stadium larvanya 11-12 hari. Pupa umumnya berada dalam tanah. Lama stadium pupa 5-10 hari. Sehingga siklus hidup secara keseluruhan selama 20-30 hari. Nah, gejala serangan dari ulat ini yang dimakan atau yang diserang tanaman padi yang masih muda. Selain itu juga, ulat ini dapat menyerang tanaman jagung, tebu, padi kuku, dan tanaman wijar. Tipe mulut dari ulat ini adalah pencucuk dan penghisap. Nah, teman-teman, gambar yang kedua ini adalah walang sangit. Walang sangit ini juga terdapat pada tanaman padi. Nah, klasifikasi dari walang sangit ini Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Hemiptera, famili Coridae, subfamili Alinidae, genus Leptocoryza, spesies Leptocoryza acuta Thunberg. Maaf ya teman-teman jika ambil videonya kurang jelas. Soalnya kalau ambil videonya terlalu dekat, nanti walang sangitnya akan terbang. Tanaman yang diserang walang sangit merupakan salah satu hama penting yang menyerang tanaman padi sawah. Hama ini umumnya menyerang tanaman padi pada fase pemasakan dengan cara menghisap cairan bulir padi yang sedang mengisi, sehingga menyebabkan bulir padi menjadi hampa atau pengisiannya tidak sempurna. Gejala atau tanda diserang walang sangit. Gejala serangan yang dapat dilihat pada tanaman padi akibat hama ini yaitu terdapat bercak-bercak putih pada bekas tusukan hama walang sangit. Bercak putih tersebut merupakan kumpulan cendawan Helminthiosporium. Ketika hama ini termasuk tanaman, maka otomatis cairan tanaman akan terhisap. Nah, tipe mulut dari walang sangit. Hama ini merusak dengan cara menghisap bulir padi stadia makan susu sehingga bulir menjadi hampa. Nah, morfologi dari hama walang sangit. Walang sangit merupakan kelompok hewan invertebrata Phylum Arthropoda pada kelas Insecta. Walang sangit memiliki bentuk tubuh langsing dan memanjang, berukuran sekitar 1,5-2 cm, punggung dan sayap. Atau walang sangit dewasa berwarna coklat dan walang sangit muda berwarna hijau. Hijau memiliki 3 pasang kaki, memiliki 2 pasang sayap, atau 1 pasang tebal dan 1 pasang seperti selaput. Tipe mulut menusuk dan menghisap. Telur berbentuk oval yang berwarna hitam kecoklatan.
memiliki belelai. Proboscis untuk menghisap cairan tumbuhan. Abdomen jantan terlihat agak bulat atau tumpul, sedangkan yang betina terlihat meruncing, metamorfosis tidak sempurna dan memiliki atau bau khas. Nah, untuk gambar yang ketiga ini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah keong mas yang ada di tanaman padi di sawah. Nah, klasifikasi dari keong mas ini filum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Pulmata, famili Ampullariidae, genus Spomaceae, spesies Spomaceae canaliculata L. Nah, tanaman yang diserang keong mas. Keong mas atau Spomaceae canaliculata merupakan salah satu hama yang selalu menyerang tanaman padi di sentra-sentra produksi pangan. Umumnya, keong mas merusak tanaman padi yang baru ditanam dengan cara memarut jaringan tanaman lalu memakannya. Untuk gejala atau tanda serangan keong mas. Keong mas merusak tanaman padi yang baru ditanam dengan cara memarut jaringan tanaman lalu memakannya. Gejala serangan hama ini terlihat pada batang, tangkai dan helai daun yang rusak akibat bekas gigitan dan pada batang muda terpotong-potong. Bahkan serangan berat dapat memakan seluruh tanaman padi. Tipe mulut keong mas. Mulut keong mas berada di antara tentakel bibir dan memiliki radula, yaitu lidah yang dilengkapi dengan beberapa baris duri yang tiap baris terdiri atas 7 duri. Radula memarut jaringan tanaman pada perbatasan permukaan air sehingga tanaman patah dan kemudian dimakan. Morfologi hama keong mas. Pada mulut cangkang keong mas terdapat operculum yang bentuknya bulat berwarna coklat kehitaman pada bagian luarnya dan coklat kekuningan pada bagian dalamnya. Pada bagian kepala terdapat 2 buah tentakel. Sepasang terletak dekat dengan mata lebih panjang daripada dekat mulut. Diserang dari belang ini merupakan salah satu hama daun karena serang ini mempunyai kisaran inang yang luas. Tumbuhan inang belalang Phalaenga nigricornis meliputi kapas, jati, kelapa, kopi, coklat, jarak, wijen, kapuk, nangka, karet, jagung, dan pisang. Gejala serangan belalang yaitu daun menjadi sobek dan berlubang besar. Nah, teman-teman lihat sendiri kan, kalau tanaman lobak ini daunnya sangat hancur dan besar sekali lubangnya yang digigit oleh serangga. Tipe mulut. Serangga ini termasuk pemakan tumbuhan dan sering kali merusak tanaman. Adapun alat mulutnya bertipe penggigit, pengunyah. Hama ini menyerang tanaman muda dan tua dengan merusak tanaman pada bagian daun dan pucuk. Kadang-kadang pada musim kering dapat menyebabkan kerusakan parah. Belalang adalah salah satu jenis hewan herbivora yang termasuk dalam ordo Orthoptera dengan famili Acridiidae. Hewan ini memiliki 2 antena bagian kepala yang jauh lebih pendek dari bentuk tubuh. Belalang merupakan serangga berukuran 45-55 mm jantan dan 15-75 mm betina. Tubuh berdiri atas kepala, dada atau toraks, dan perut abdomen. Belalang berwarna coklat kekuningan atau hijau dengan corak warna biru gelap, terutama di bagian sayap.